fluida, mata kuliah fisika, dosen pengampu dari Pak Jubair Abdurrahman STMT. Yang pertama itu deskripsi fluida. Pengertian fluida adalah zat alir adalah zat dalam keadaan bisa mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Ada dua macam fluida, yaitu cairan dan gas. Ini gambaran dari cairan fluida. Contoh-contoh zat air, di sini ada 3. Seperti di gambar. Ada beberapa poin di materi ini. Yang pertama itu ada tekanan hidrostatis, yang kedua hukum Archimedes, yang ketiga hukum Pascal, yang keempat itu ada viskositas. Yang pertama itu tentang tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dihasilkan oleh fluida diam statis karena beratnya sendiri. Ini terjadi karena gaya gravitasi yang bekerja pada fluida. Berikut beberapa poin penting tentang tekanan hidrostatis. Yang pertama itu ada definisinya. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dialami suatu titik dalam fluida diam yang disebabkan oleh berat fluida di atasnya. Rumusnya ini P sama dengan P X G kali H, di mana P itu tekanan hidrostatis, yang kedua itu PRHO atau massa jenis fluida, yang ketiga G percepatan gravitasi, biasanya itu 9,8 megasecond, yang kelima itu H ke dalam sama dengan kedalaman dari permukaan fluida. Yang kedua itu tentang hukum Pascal. Hukum Pascal adalah salah satu prinsip dasar dalam mekanika fluida yang dikemukakan oleh ilmuwan Prancis Blaise Pascal. Hukum ini menjelaskan bagaimana tekanan belajar dalam fluida yang terperangkap. Berikut penjelasan lengkap tentang hukum Pascal. Pernyataan hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Rumusnya itu matematisnya P pangkat 1 sama dengan P pangkat 2, di mana P pangkat 1 dan P pangkat 2 adalah tekanan di titik berbeda dalam fluida tertutup. Next, hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah prinsip fundamental dalam hidrostatika yang ditemukan oleh ilmuwan Yunani kuno. Archimedes. Hukum ini menjelaskan tentang gaya apung yang dialami oleh benda yang terselip dalam fluida. Berikut penjelasan lengkap tentang hukum Archimedes. Pernyataan hukum Archimedes, gaya apung yang bekerja pada benda yang terselip sebagian atau seluruhnya dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Rumus matematisnya itu di mana F A sama dengan gaya apung, PRAO sama dengan massa jenis fluida, G sama dengan percepatan gravitasi, V sama dengan volume fluida yang dipindahkan. Next itu ada viskositas, adalah sifat fluida yang mengabarkan ketekanannya terhadap aliran atau deformasi. Ini sering digambarkan sebagai kekentalan fluida. Berikut penjelasan tentang viskositas. Pertama itu definisi viskositas adalah ukuran resistensi fluida terhadap aliran atau deformasi ketika gaya geser diterapkan. Jenis viskositas yang pertama itu viskositas dinamis. Itu rasio tegangan geser terhadap laju pergelangan geser. Yang kedua ada viskositas kinematik, ialah rasio viskositas dinamis terhadap massa jenis fluida. Ini ada contoh fluida dalam kegiatan sehari-hari tentang menyedot air minum. Di sini ada beberapa poin pentingnya. Yang pertama itu ada tekanan. Jadi tekanan ketika Anda menyedot minuman, Anda menciptakan area bertekanan rendah dalam mulut dan sedotan. Ini mengakibatkan perbedaan tekanan antara ujung sedotan dalam minuman dan ujung di mulut Anda, tekanan rendah. Yang kedua ada aliran. Cairan atau minuman mengalir dari area bertekanan tinggi ke area bertekanan rendah. Dalam hal ini minuman mengalir ke atas melalui sedotan menuju mulut Anda.
Viskositas, sifat kekentalan cairan mempengaruhi beberapa cepat minuman mengalir melalui sedotan. Minuman yang lebih encer, seperti air, akan mengalir lebih cepat dibandingkan minuman yang lebih kental, seperti milkshake. Yang keempat ada adetasi dan kohesi. Adesi atau gaya tarik antara molekul cairan dan dinding sedotan. Dan kohesi itu gaya tarik antara molekul cairan membantu minuman tetap dalam sedotan dan tidak tumpah kembali. Tegak, terus di sini ada tegangan permukaan. Sifat ini membantu mencegah cairan putus di tengah sedotan saat Anda menyedot. Dan ada contoh soal tentang fluida. Jadi sini seorang anak menyedot minuman dari sebuah gelas menggunakan sedotan. Diameter dalam sedotan ada 0,5 cm, panjang sedotan ada 20 cm. Jika massa jenis minuman adalah 1000 kg sama dengan air dan tekanan atmosfer adalah 1135 Pascal. Jadi hitunglah berapa tekanan minimum yang harus dihasilkan anak tersebut di dalam mulutnya untuk memulai menyedot minuman jika permukaan minuman berada 5 cm di bawah atas sedotan. Jadi di sini saya akan menjelaskan perhitungan dan konsep di balik soal ini langkah demi langkah. Yang pertama itu tinggi total kolom cairan. Jadi diberikan tinggi total 20 cm dikurangi 5 cm, mungkin jarak dari permukaan air ke mulut. Sehingga tinggi efektif kolom cairan adalah 15 cm. Konversi ke meter sama dengan 15 cm sama dengan 0,15. Yang kedua ini tekanan hidrostatik cairan. Jadi menggunakan rumus P sama dengan PGH. P adalah massa jenis cairan. Diasumsi air sama dengan 1000 kg. G adalah kecepatan gravitasi sama dengan 9,8 meter per second. H adalah tinggi kolom cairan sama dengan 0,15. P sama dengan 1000 kali 9,8 kali 0,15 sama dengan 1470 Pascal. Tekanan minuman di mulutnya, tekanan di mulut adalah tekanan atmosfer dikurangi tekanan hidrostatik. Tekanan atmosfer standar sama dengan 101,325 Pascal. Pascal mulut sama dengan 101,325 Pascal dikurangi 1470 Pascal sama dengan 99,855 Pascal. Jadi penjelasan konsepnya, tekanan hidrostatik adalah tekanan yang dihasilkan oleh berat cairan di atas suatu titik. Semakin tinggi kolom cairan, semakin besar tekanan hidrostatiknya. Ketika seseorang menyedot air dengan sedotan, mereka menciptakan tekanan negatif vakum parsial. Di mulut, tekanan atmosfer mendorong air naik melalui sedotan karena adanya perbedaan tekanan ini. Tekanan minuman ini di mulut harus lebih rendah dari tekanan atmosfer dikurangi dengan hidrostatik agar air dapat naik. Dalam kasus ini tersebut orang mampu menciptakan di mulutnya yang lebih rendah dari 9,855 Pascal agar dapat menyedot air melalui sedotan tersebut. Jadi tekanan minuman harus minimum yang dihasilkan anak dalam mulutnya adalah 9,855 Pascal atau sekitar 9,86 kPa. Tekanan ini sedikit lebih rendah dari tekanan atmosfer, jadi cukup untuk mengatasi tekanan hidrostatik yang mulai aliran minuman ke atas melalui sedotan. Oke, jadi gitu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih.